Good morning news. Selamat pagi smart people. Berita pertama datang dari Bursa Saham Amerika. Pasar saham Amerika mencatat hasil yang beragam pada hari Jumat, dengan Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 mencatat kenaikan masing-masing sebesar 0,5% dan 0,22%. Sementara Nasdaq Composite turun 0,61%. Penurunan Nasdaq dikaitkan dengan tekanan pada saham-saham kapitalis besar seperti kenaikan imbal hasil Treasury Amerika. Sementara itu, lelang obligasi 30 tahunan terasa lemah dan komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve Amerika juga mempengaruhi pasar. Sedangkan di sektor energi, terjadi lonjakan pada hari Jumat karena kenaikan harga minyak mentah. Nasdaq membukukan penurunan mingguan pertama tahun ini sebanyak 2,41%, sementara S&P dan Dow Jones juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,11% dan 0,17%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar saham Amerika masih sangat mempengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan kebijakan moneter. Sekarang kita beralih ke berita pasar uang. Pasar tampaknya khawatir tentang laporan inflasi Amerika yang akan dirilis minggu ini, sehingga menyebabkan mata uang dolar Amerika menguat pada hari Jumat. Survei The University of Michigan menunjukkan prospek inflasi 1 tahun sebesar 4,2%, lebih tinggi dari angka akhir bulan Januari tahun ini. Hal ini dicatat oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell sebagai salah satu indikator yang dilacak oleh Bank Sentral Amerika. Revisi data juga menunjukkan bahwa harga konsumen Amerika naik pada bulan Desember, dan data untuk 2 bulan sebelumnya juga direvisi lebih tinggi. Laporan data ekonomi pada Selasa minggu ini kemungkinan akan menunjukkan bahwa data CPI dan Core CPI Amerika akan naik 0,4%. Selain itu, fokus pasar juga akan tertuju kepada data retail sales Amerika di hari Rabu, dan yang diperkirakan akan terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya. Selanjutnya ada berita dari Japanese Yen. Awalnya yen bergerak menguat ke level 129.770 terhadap greenback, tetapi terjadi penurunan setelah calon pengganti gubernur BOJ yaitu Kazuo Ueda menyatakan dukungan untuk posisi kebijakan Bank Sentral Jepang saat ini. Sebelumnya, pemerintah Jepang akan melakukan pemilihan kandidat baru untuk menggantikan gubernur Bank Jepang Haruhiko Kuroda. Kazuo Ueda, seseorang yang akademisi dan mantan anggota Dewan Kebijakan BOJ, diberitakan akan menjadi kandidat, namun hal ini masih belum ada kepastian. Perubahan pemimpinan BOJ dan arah kebijakan moneter akan menjadi pertanyaan utama bagi pasar global tahun ini. Banyak analis menyatakan bahwa penunjukan Ueda adalah hal yang tidak terduga saat dapat menandakan penggeseran dari kebijakan moneter BOJ. Beralih ke euro. Pada perdagangan akhir minggu kemarin, euro turun 0,6% di level 1.0679 dan mencatat weekly loss untuk kedua kalinya berturut-turut. Komisi Eropa akan merilis perkiraan data ekonomi triwulan untuk kawasan euro pada hari Rabu minggu ini. Adanya juga pidato oleh Christine Lagarde in Parlemen Eropa di Strasbourg. Selain itu, zona euro juga akan merilis data revisi PDB pada hari Selasa. Pejabat Bank Sentral Eropa lainnya juga akan menampilkan selama seminggu ini untuk memberikan pidatonya, termasuk Philip Lane, Luis de Guindos, Fabio Panetta, dan Isabel Schnabel. Kemudian kita beralih ke pound sterling. Bank of England akan mempertimbangkan laporan inflasi dan pekerjaan untuk memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga lagi di bulan Maret bulan depan. Inflasi bulan Januari diperkirakan menunjukkan kenaikan harga yang masih tinggi. Laporan pekerjaan pada hari Selasa besok diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan upah yang terus meningkat, dan data penjualan retail diperkirakan menunjukkan penurunan. Di
BOE memperkirakan Inggris akan memasuki resesi dangkal tapi cukup lama yang mungkin mempengaruhi keputusan BOE tentang kebijakan suku bunga. Keputusan BOE akan tergantung bagaimana data inflasi dan pekerjaan mempengaruhi prospek perekonomian Inggris. Selanjutnya ada berita dari komoditas energi. Harga minyak melonjak setelah Rusia memotong produksi dan mengumumkan harga minimum atas minyak mentahnya. WTI yang diperdagangkan di New York naik 2,1% menjadi 79,72 US dollar per barel. Sementara Brent yang diperdagangkan di London naik 2,2% menjadi 86,39 US dollar per barel. Minyak rebound karena ekspektasi Cina akan menambah impor, meskipun data impor Cina menunjukkan penurunan dibandingkan Desember dan November tahun lalu. Sentimen bullish pada minyak bertentangan dengan laporan kenaikan stok minyak, bensin, dan sulingan di Amerika. Dan untuk yang terakhir kita beralih ke emas. Pada akhir perdagangan hari Jumat, emas untuk pengiriman April di COMEX New York ditutup pada harga 1.876,50 dolar setelah mengalami penurunan sebesar 4 dolar atau 0,2%. Namun meskipun turun pada hari Jumat, emas untuk pengiriman April mengalami kenaikan sebesar 0,6% untuk minggu ini. Sementara itu, harga spot emas ditutup di kisaran level 1.865,93 dolar pada hari Jumat setelah mengalami kenaikan sebesar 4,19 dolar atau 0,12%. Pergerakan harga spot emas nyaris flat di performa minggu kemarin. Pergerakan emas di minggu ini akan dipengaruhi oleh kekuatan dolar Amerika. Demikian The Good Morning News untuk edisi Senin 13 Februari 2023 kali ini. Sampai jumpa lagi pada Evening News nanti malam menjelang pre-market bursa saham Amerika. Terima kasih, semangat bertransaksi.